Raja Monyet yang Sombong. Di sebuah kerajaan monyet, hiduplah para monyet dengan damai. Di tengah kedamaian itu ternyata mereka merasakan sedikit menderita. Mereka memiliki raja yang sombong dan selalu ingin dipuji sesama monyet. Dia merasa paling besar sehingga merasa bebas untuk memerintahkan sesama monyet agar mencari makanan untuknya. Dia sendiri yang mengangkat dirinya sebagai raja di wilayah itu, bukan dipilih karena kebijaksanaannya. Aku bertubuh paling besar di antara kalian, jadi akulah yang pantas menjadi raja kalian. Hahaha, katanya saat mengangkat dirinya sebagai raja. Dia menyapukan pandangan ke seluruh monyet yang sedang berkumpul. Tak ada yang berani menolak perkataannya. Maklum, selain sombong, raja ini juga memperlakukan kasar monyet lain yang tidak patuh padanya. Tak segan, ia memukul dan melukainya. Jadi, untuk mencari aman, monyet-monyet yang tubuhnya lebih kecil lebih memilih diam. Suatu hari, 3 anak raja monyet itu bermain dengan anak-anak monyet yang lain. Mereka berinisiatif untuk bermain di padang di seberang sungai. Di padang itu terlihat luas, hijau, dan sejuk. Sedang asik-asik bermain, tiba-tiba muncul 2 kerbau besar yang sedang berjalan berkejar-kejaran, hingga memunculkan suara menderu di sekitarnya. Anak-anak monyet kaget melihatnya, mereka takjub melihat 2 makhluk besar di matanya. Apalagi ketika 2 kerbau itu menuju ke arah mereka, berlarian dan bergelantungan. Apalagi ketika 2 kerbau itu menuju ke arah mereka, berlarian dan bergelantunganlah anak-anak monyet. Mereka takut kalau akan disakiti seperti yang dilakukan oleh Raja Monyet. Percuma, kerbau tetap mengejar mereka, semakin takutlah anak monyet itu. Mereka merasa menyesal bermain sampai ke tempat itu. Tiba-tiba salah satu anak raja monyet jatuh. 2 kerbau itu berhenti. "Kamu tak apa-apa, monyet lucu?" Dengan rasa takut anak monyet itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat karenanya. "Lalu kenapa kamu berlarian terus seperti itu? Padahal kami ingin mengajakmu bermain dan naik ke punggung kami." Anak raja monyet itu membelakkan matanya. Dia heran ketika mendengar ucapan kerbau itu. Makhluk besar itu tidak seperti raja monyet ayahnya. Kerbau itu sangat baik, tak ada keinginan menyakiti makhluk lain. Sementara ayahnya yang semena-mena memukulinya dan teman-teman kalau tak segera dicarikan makanan untuknya. Di rumahnya, anak-anak raja berkumpul untuk makan bersama. Mereka asik menceritakan pengalamannya tadi kepada ibunya. "Wah bu, tadi ada kerbau besar sekali, tapi dia baik hati. Dia mengajakku dan teman-teman naik ke punggungnya," cerita anak sulung Raja Monyet. "Iya bu, tadi aku berpikir kalau dia jahat. Saking besarnya, kata ayah kalau ada binatang besar, itu boleh menyakiti hewan lain, seperti ayah. Ternyata dia tidak seperti itu," sahut si bungsu raja. "Besok kami mau bermain lagi dengannya. Bolehkah bu?" "Kalian tak boleh bermain dengannya," teriak Raja Monyet. Anak-anak monyet ketakutan. Mereka bersembunyi di belakang punggung ibunya. "Cuma akulah hewan paling besar di antara kerajaan ini." Pagi harinya, kerajaan monyet ramai oleh suara deru yang sangat asing. Mereka merasa takut. Mereka khawatir kalau ada bencana di kerajaan. Ternyata suara deru itu muncul dari langkah kaki 2 kerbau yang berkejar-kejaran. "Hai, di mana rumah monyet-monyet lucu yang kemarin bermain bersamaku?" tanya salah satu kerbau kepada monyet pengawal raja. Monyet pengawal raja itu ketakutan. Tak pernah dilihatnya makhluk besar seperti itu sebelumnya. Di tengah rasa takut itu, muncullah Raja Monyet. Ternyata Raja Monyet itu ketakutan juga. Sungguh dia merasa takut kalau kerajaannya akan dihancurkan 2 kerbau besar itu. "Pergi dari sini, jangan ganggu kami," usir Raja Monyet dengan suara bergetar. "Tidak, kami ke sini mau mengajak bermain anak-anak monyet yang kemarin bersama kami. Ya, kami sudah menunggu lama, mereka tak muncul. Akhirnya kami ke sini untuk mencarinya." Raja Monyet menjadi khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. "Kalian tak boleh membawa anak-anakku. Kalian hanya akan menyakitinya." Tiba-tiba, anak Raja Monyet itu keluar dari rumah istana. Mereka berlarian dan segera naik ke punggung kerbau. Mereka tampak berani sekali pada kerbau itu. Mereka berpamitan menuju padang luas di seberang sungai sambil bercanda. "Lihat ayah, mereka sangat baik," ucap anak-anaknya sambil melambaikan tangannya. Mereka tampak asik dan tidak saling menyakiti.
Raja monyet menyadari kecongkakannya selama ini. Ternyata ada makhluk yang lebih besar darinya. Dia tidak sombong, tidak menyakiti binatang lain. Pada saat itu, dia juga akan berbuat baik kepada anaknya dan rakyatnya. Sahabat dunia motivasi, ada istilah yang mengatakan, di atas langit masih ada langit. Jadi, kita harus tetap rendah hati. Salam motivasi.